waktu penulisan makna tafsiran ini dengan kaitannya perjanjian lama. Nah, kemudian Anda mengatakan menghubungkan terkutuklah orang menerima suap. Jelas terkutuk. Yudas terkutuk. Dalam Ulangan 27. Memang benar. Yudas karena dia ikut perintahnya, ikut keinginannya iblis, ikut pengaruh iblis, dia rasakan itu terkutuk. Dan Yesus sedih. Kenapa mesti ente, bro? Maka dikatakan dalam Matius dikatakan seharusnya jangan ada di antara kalian. Tapi di antara kalian itu yang mendengar, ada Judas juga di situ. Ternyata dia mendengar juga, tapi dia tidak bertobat. Harusnya Judas masih ada kesempatan untuk bertobat. Nah, jadi kalau Anda tafsir bebas, Bung Jumal, saya nggak layani tafsir bebas Anda tentang kejatuhan iblis dengan wahyu. Itu saya hanya tanggapi itu peristiwa Lucifer ketika di Taman Eden dibuang ke bumi, mempengaruhi manusia. Hanya di situ saya jawab. Kalau panjang lebarnya masuk teologi aja. Oke, sekian, silakan. Silakan, Brunda. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk kejujuran saudara kita ini yang mengatakan bahwa iblis bukan pahlawannya, tetapi Yesuslah yang jadi pahlawannya. Tapi tidak butuh tafsir. Bagi saya tidak butuh tafsir, cukup yang tertulis aja. Yang Anda maksudkan yang bangkit dari tanah kan? Yang Anda maksud Yesus kan? Ya itulah pahlawan saudara, emang Yesus. Pahlawan Anda memang Yesus. Sekarang permasalahannya, percaya enggak Anda kalau Paulus mengatakan ada Yesus lain? Percaya enggak Anda kalau Yesus mengatakan kepada Yahudi nih, bukan kepada Kristen, kepada Yahudi? Percaya enggak Anda kalau Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu? Itu dulu. Jadi kalau Anda bangga mengatakan, oh bukan iblis pahlawanku, tapi Yesus. Yesus yang mana dulu? Yesus yang bangkit pada hari ketiga. Udah, terima kasih, selamat. Anda sudah menerima dia sebagai pahlawan Anda. Anda mengatakannya dia Yesus Kristus. Oke, fine, silakan. Itu adalah hak Anda. Tapi kami orang yang di luar agama Anda tahu persis bahwa Yesus menubuatkan datangnya iblis yang memakai namanya. Iya dong. Yesus kan bukan pembohong. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mutlak, wajib, absolut. Ada penyesat memakai nama Yesus. Jangan katakan nggak ada. Kalau nggak ada berarti pembohong Yesus ini. Dan dia mengatakan akan menyesatkan orang banyak. Jangan katakan Kristen itu sedikit dong. Kristen itu banyak. Memakai nama siapa penjajah masuk ke Indonesia mengajarkan agama yang bernama Katolik dan bernama Kristen ini? Siapa nama yang dibawa? Nabi Muhammad? Enggak dong. Namanya Yesus Kristus yang dibawa. Jadi kalau Anda sudah merangkul yang keluar dari tanah itu sebagai pahlawan Anda, ya silakan, monggo saja. Toh Yesus pada endingnya mengusir orang-orang yang menjadi pengikut Yesus Kristus, bukan? Ketika mereka mengatakan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pakai nama siapa? Yesus Kristus. Siapa itu? Kristen. Berarti memang mutlak, absolut, nggak bisa diragukan. Kristen pahlawannya Yesus Kristus. Cuman permasalahannya sekarang ini, Bung, Yesus asli kenapa ngusir kalian? Itu loh. Permasalahannya di situ loh. Kalau sekiranya yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu Yesus yang asli, apa sih salahnya orang Kristen ini? Toh dia orang baik. Orang Kristen ini baik-baik aja loh. Makan babi ya urusan dia. Ibadah minggu ya urusan dia. Tidak bersunat ya urusan dia. Tapi kok kenapa bisa diusir sama yang asli? Ada apa dengan mereka? Ketika mereka kemudian datang kepada yang asli, Yesus, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bukankah kami bermujizat, bahkan mengusir setan? Dan apakah itu terbukti? Terbukti.
Ada Rusuli Lubis bisa ngusir setan, ada Andi Simon bisa ngusir setan, ada Pak Bom Bom bisa ngusir bini, dan seterusnya. Banyak kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah orang Kristen. Bahkan biasa pamfletnya besar, sebulan sebelum KKR sudah diumumkan di sudut-sudut kota akan terjadi penyembuhan massal bla 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 bla. Siapa pelakunya? Orang-orang Kristen. Pakai nama siapa? Pakai nama Yesus. Yesus yang mana dulu? Kan itu jadi permasalahan sekarang ini. Di saat Anda tidak mau percaya itu, oke, ending hidup Anda nanti ketika bertemu Yesus ngapain? Diusir atau dirangkul? Ya diusir. Itu kan dalil. Itu dalil. Anda boleh mengatakan kamu mentafsirkan. Justru Anda yang mentafsirkan bahwa Yesus yang keluar dari kubur. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Hayo, mau lari kemana ente? Ketika dikatakan dalam Yohanes 13 nomor 2, iblis merasuki Yudas, berencana menyusun siasat. Imam-imam kepala melakukan tipu muslihat. Mahkamah agama kemudian melakukan upaya-upaya kesaksian palsu. Upaya demi upaya, pekerjaan demi pekerjaan, jebakan demi jebakan. Iblis susun melalui dirinya langsung dan juga melalui orang lain. Berhasil enggak? Kata Yesus, no, sedikit pun tidak berhasil, tidak berkuasa atas diriku. Ya sudah, kalau begitu wajar enggak ketika kemudian Yesus mengatakan, ya Bapak, biarlah sekiranya cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Engkau. Kalau Engkau berkehendak menyelamatkan aku, tentu kamu akan mengutus malaikat untuk memberikan kekuatan kepadaku. Apa yang terjadi? Lukas 22 nomor 4344. Betul, malaikat turun memberikan kekuatan kepada Yesus. Kata Petrus, itu kalau sudah turun malaikat, berarti tangan kanan Elohim akan mengangkat Mesias ini ke langit. Makanya orang yang disalib ini, sebelum disalib, dia disidang dulu. Ditanya sama imam kepala, apakah ente adalah Mesias anak Elohim? Apa kata yang ditangkap ini? Ya engkau yang mengatakannya, bukan aku. Ente yang mengatakan, engkau telah mengatakannya sendiri bahwa aku adalah Mesias, bukan aku yang mengaku. Mana ada aku mengaku aku Mesias? Kamu yang mengatakan itu. Lalu nomor 69-nya apa kata orang ini yang disidang ini? Mulai sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Hayo. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang ini, yang disalib ini siapa, Rek? Siapa ini yang disidang? Ternyata yang disidang ini bukan Yesus, karena Yesus tidak mungkin dua. Apakah engkau Yesus? Dijawabnya, oh Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya sudah, selesai perkara. Berarti memang iblis sekuat apapun tidak berhasil menangkap Yesus. Nah, apa indikasi kuatnya? Iblis ini kan tahu hal-hal gaib. Iblis itu bisa menyerupai malaikat. Ketika datang mencobai Yesus, Yesus, jatuhkan dirimu ke bawah. Kalau kau anak Elohim, ada tertulis. Masa nggak percaya kepada apa yang tertulis? Ada yang tertulis tentang engkau, bahwa Bapakmu akan mengutus malaikatnya menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada nggak tertulis? Mazmur 91. Tuhan mengutus malaikat untuk menyelamatkan Yesus supaya kakinya tidak terantuk kepada batu. Nah, apakah malaikat pernah datang kepada Yesus ketika dia berdoa? Datang. Lukas 22 nomor 4344. Malaikat turun memberikan kekuatan kepada Yesus. Apa tujuannya? Ya dikasih suplai oksigen untuk meluncur sampai ke langit kedua atau langit ketiga. Intinya dia meninggalkan dunia. Nah, lalu siapa yang kemudian berubah menjadi Yesus? Gampang carinya. Ketika Yesus mengatakan dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, penyesat itu datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Kapan itu terjadi? Baca Yohanes 18 nomor 5. Mereka mendatangi tempat persembunyian Yesus, lalu menemukan seseorang. Apa kata seseorang yang mereka temukan? Siapa yang kalian cari?
tentara Romawi dan Yudas pun berkata, aku mencari Yesus dari Nazaret. Oknum itu mengatakan apa? Akulah dia. Nah, ditangkaplah orang tersebut. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah dia. Oknum yang ditangkap ini jelas mengaku, akulah dia. Harusnya kalau dia adalah Yesus yang ditangkap ini, ketika dia bertanya, hei Yudas, hei kamu tentara-tentara Romawi, siapa yang kau cari? Harusnya kalau Yesus yang ada di situ, yang bertanya seperti itu, maka mereka akan mengatakan, ente yang kami cari, engkau yang kami cari. Tapi dia malah mengatakan, Yesus dari Nazaret yang kami cari. Apa kata orang itu? Akulah dia. Ditangkap. Masih mau kau datang besok? Nah, kenapa bisa demikian? Karena Yesus sudah mengatakan, celakalah orang yang menyerahkan anak manusia. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Tetapi celakalah orang yang menyerahkan aku. Lukas 22 nomor 22. Celaka dong. Apa maksudnya celaka? Ketika aku ingin dia serahkan, ternyata Tuhan memutarbalikkan fakta. Justru dia yang kemudian ditangkap. Dialah yang keluar dari kubur. Makanya ketika Anda mengatakan, bukankah kami bernubuat? Anda diusir oleh Yesus nanti kalau Anda ketemu. Saya kira begitu, Bung. Itu bukan tafsir. Itu bukan tafsir. Terkait dengan Wahyu 12 nomor 9 juga bukan tafsir. Tetapi saya meluruskan terjemahan Bible yang sengaja dibuyarkan kemudian terjemahan yang sesungguhnya. Saya ulangi kepada saudara. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Apakah terjemahan itu jujur? No, bukan seluruh dunia. Di situ tak ada kata dunia. Yang situ adalah aikomene. Aikomene, silakan Anda ketik di Google. Aikomene itu artinya apa? Persatuan gereja-gereja Romawi. Aikomene itu artinya kerajaan Romawi. Artinya bahwa yang menyesatkan seluruh kerajaan Romawi. Katolik dong, Kristen tertua dong, dilemparkan ke bawah, dan dia dilemparkan ke tanah, bukan ke bumi, ke tanah. Lihat original teksnya, di situ bukan kata kosmos, tapi di situ adalah kata G. G itu artinya tanah. Siapa yang keluar, yang berada di dalam tanah? Iblis. Yesaya 14 nomor 15. Siapa yang dibuang ke lubang kubur? Iblis. Ketika iblis ingin dilemparkan dari mana? Ya dilemparkan keluar dari tanah. Kebetulan Yesus mengatakan, angkatan jahat minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda selain tanda Yunus. Apa itu? Keluar pada hari ketiga. Nah sekarang siapa yang percaya tentang itu? Angkatan jahat. Pertanyaannya, percaya tidak ke-11 muridnya kalau gurunya keluar dari tanah, keluar dari kubur, atau bangkit pada hari ketiga? Tak ada satupun murid dari Yesus yang percaya. Camkan itu, saya ulang lagi. Percaya nggak ke-11 murid tentang kebangkitan gurunya pada hari ketiga? Tak ada satupun dari ke-11 murid ini percaya. Kalau Anda belum paham, silakan pertanyakan kepada saya. Silakan teman-teman. Ya, Bang Nathan, silakan. Ya. Kok bisa pula pertanyaan terakhir? Alasannya ketika Yesus bangkit kan menjumpai murid-murid itu termasuk Thomas. Kok bisa Anda bilang tidak ada yang percaya? Coba itu dulu. Masih segar dia. Coba. Dalilnya tertulis mungkin mana? Lukas 4, Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Lukas berapa? Ketika Maria dan Maria yang lain, termasuk Maria Salome, datang memberitakan kepada ke-11 muridnya bahwa gurunya tak ada, mayatnya dikubur, mereka tidak percaya dan menganggap berita itu adalah omong kosong. Betul. Itu memang masih omong kosong, tapi ketika Iya, mereka nggak berjumpa, percaya berarti nggak percaya kan? Ketika berjumpa Percaya. bersama Thomas, Nah, dia ketika ketika dia ingat ya, saudara ya, dari dasar dia tidak percaya saja kalau gurunya bangkit pada hari ketiga, menandakan tanda bangkit itu hanya kepada angkatan jahat, bukan kepada mereka. Adapun ketika kemudian Yesus yang menurut saya palsu menunjukkan diri kepada mereka,
Yesus palsunya ini setengah mati membuktikan kalau dia adalah Yesus. Mereka kaget dan mengira melihat hantu, mereka ketakutan. Andai saja gurunya sudah berpesan kepada ke-11 murid, wahai murid-muridku, jangan gelisah hatimu, sebab hari ketiga aku akan bangkit. Iya, pastilah begitu melihat Yesus, haleluya, ternyata guru kita bangkit. Berlarian mereka memeluk, menciumi. Tapi apa? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Sampai orang oknum tersebut, ada apa dengan kalian? Inilah aku, rabalah tanganku, rabalah kakiku. Adakah di antaramu yang punya makanan? Dikasihlah ikan goreng. Apa tujuannya ikan goreng dikasih kepada oknum tersebut? Untuk membuktikan dia bukan hantu, bukan membuktikan dia Tuhan. Hei, aku manusia loh, nggak percaya? Kasih ikan goreng, dikasih ikan goreng, barulah mereka percaya. Nah terus, ada nggak kemudian murid Yesus melihat gurunya ini disalib, melihat gurunya ini ditangkap dan nggak ada. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Mereka hanya mendengarkan desas-desus saja tentang gurunya. Apa buktinya? Coba Anda baca Markus 14 nomor 50. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Lari. Setelah itu mereka hanya mendengarkan kabar burung, Yesusnya disiksa begini bla 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 bla. Sampai pada akhirnya Maria datang mengagetkan mereka. Hei, gurumu nggak ada di kuburan loh. Masa sih? Aku nggak percaya. Itu omong kosong. Nah, data nomor 12 ya. Meskipun demikian, pada subuh hari itu Petrus menuju ke kuburan dan dia benar-benar tidak menemukan mayat gurunya, melainkan hanya menemukan kain kafan, lalu berkata di dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Ayo. Kalau Petrus sudah mendapatkan titah, mendapatkan pesan, aku akan bangkit, maka tentu dia akan mengatakan, oh alhamdulillah, puji Tuhan, ternyata sudah bangkit. Tapi justru bertanya, apa yang sedang terjadi ya? Karena memang tidak pernah diajarkan. Yang diajarkan dia akan bangkit pada hari ketiga hanya angkatan jahat. Murid tidak. Kalau murid diajarkan apa? Aku akan pergi dan kau tidak akan pergi kemana aku pergi. Tidak lama lagi engkau akan bersama dengan aku. Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi ketika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia akan memuliakan aku. Itu tanda yang diberikan kepada sang murid. Bukan aku bangkit pada hari ketiga. Bangkit pada hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Makanya ketika Petrus berkata di dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2, apa kata Petrus? Daud kuburannya masih ada di tengah-tengah kita. Nomor 29-nya, 23, di 30, 31 sampai nomor 40. Apa kata Petrusnya? Daud menubuatkan tentang Mesias. Jasadnya tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Dia akan ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Jadi Yesus yang kau salibkan itu, nah itu dua. Berbicara oknum lain lagi nih. Jadi orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus, menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Jadi Yesus yang mereka salib adalah Tuhan baru untuk mereka. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan oleh Elohim untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Elohim yang adalah Tuhan membangkitkan Yesus yang dibunuh oleh orang-orang kafir. Untuk apa? Untuk dijadikan Tuhan. Untuk orang bagi orang jahat. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Aku menjadikan iblis sebagai Tuhan orang-orang jahat. Petrus juga mengatakan itu. Orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Sedangkan anak Maria itu di dalam Lukas 2 nomor 11 sudah Kristus sejak lahir. Tapi ternyata yang disalib ini nanti disalib baru jadi Kristus. Begitu juga yang namanya Tuhan. Sudah Tuhan sebelum ada kehidupan manusia. Tapi ternyata kata Paulus, untuk itulah Yesus dibunuh agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Dibunuh dulu baru jadi Tuhan. Coba renungkan itu bang. Renungkan baik-baik. Murid-murid Yesus tidak percaya terhadap kebangkitan pada hari ketiga. Yang mereka tahu gurunya ditangkap, gurunya sudah pergi. Makanya mereka sudah berpencar. Tidak lagi mereka menyatu, menjadi yang nelayan menjadi nelayan, yang petani jadi petani. Tidak lagi mereka melakukan penginjilan setelah Yesusnya itu pergi. Nanti setelah datang Paulus,
barulah kemudian terjadi huru hara besar. Itu fakta. Ya, silakan. Ya. Oke, jadi kembali lagi kita, Bang Juma selalu ingin mengulik Alkitab dengan tafsirnya sendiri semua. Harusnya seperti ini Bang Juma, kalau Anda mau pengen tafsirnya kan ada kamus Alkitab di aplikasi. Jadi kita klik ayat itu ke kamus, ada penjelasannya. Sehingga kalaupun ada penjelasan yang seperti itu, coba bandingkan dengan pemahaman Anda tadi. Semua itu lari semua yang Anda jelaskan. Jadi saya kan kita yang punya basic teologi ya akan lucu mendengar tafsir Anda semua itu dari awal sampai akhir tadi. Nah, jadi Anda tadi ada beberapa poin di sini. Ya, jadi ada beberapa poin tadi mana itu yang pertama terlalu banyak sih tentang akhir zaman. Iya. Yang dikatakan di sini. Ya, ini tafsirnya ketika Matius 24 dikatakan waspadalah terhadap, ditanya murid dia ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-murid kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dan kata mereka, katakanlah kepada kami guru, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ini dia berkata tentang akhir zaman ya. Akhir zaman. Jadi ini bukan tentang masa Romawi. Belum. Ya, Matius 24:3 ini bukan berbicara lemparkan ke tanah ke bumi Romawi, okumene, enggak. Itu enggak ke situ diarahnya ini. Arahnya ini makanya membaca ayat Alkitab itu kita mungkin beda dengan Quran. Kalau Quran memang di satu pasal ayat 1 sampai 50 itu antah berantah dia karena kutipan-kutipan cuplikan dari ayat entah dari mana. Kalau kita bersambung menyambung, jadi kita nggak bisa Matius 24 ini nggak hanya ke ayat yang dikatakan ayat ke-6 ini, kamu akan di mana namanya akan ada Mesias palsu. Ayat keberapa tadi ya? Mesias palsu, kesudahan akhir zaman. Nah, dikatakan di sini tanda-tanda kesudahan Yesus, waspadalah jangan ada yang menyesatkan kamu. Nggak bisa hanya ayat 4. Kita harus baca ayat 3 dulu. Jadi akan ada nanti di akhir zaman ini yang menyesatkan antikris atau 66 atau yang sekarang yang sedang dibicarakan tentang akhir zaman ya, kedatangan Yesus kali kedua. Itu di situ ada Mesias palsu yang berusaha menyelamatkan manusia. Yang ada tafsir ini tentang Romawi itu ngalur ngidul nggak nyambung karena ini berbicara nanti di akhir zaman. Anda menghubungkan malah justru di awal-awal murid tadi menyesatkan murid-murid. Anda kaitkan lagi dengan Matius 7:16. Ayat berapa tadi? Matius 7:21. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan Tuhan, terus ada mengadakan mujizat berseru kepadaku Tuhan Tuhan, dan kemudian mengadakan mujizat. Kamu sekalian enyah pembuat kejahatan. Nah, di sini pada akhir zaman juga penghakiman. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk surga. Artinya bukan setiap orang, bukan dibilang semua orang yang menyebut aku Tuhan masuk neraka, bukan gitu. Contoh, bukan setiap orang yang naik sepeda motor kelak nanti selamat-selamat, akan ada yang celaka, yang bendol-bendol kepalanya ada yang kecelakaan. Jadi bukan salah bawa motornya, bro. Arti ayat ini supaya kita hati-hati, sementang-mentang ikut Yesus, ikut ada KKR ada mujizat, kita ikutan dong ke surga. Belum tentu. Gereja buat KKR, Anda jemaat merasa kami kan ngadakan mujizat, gereja kami GBI, apalagi itu sama siapa itu yang buat mengusir setan segala macam. Kami kan ngusir setan sama pendeta itu dulu. Gak jaminan, bro, gak jaminan. Bukan setiap orang. Not anybody, nggak semua. Artinya seperti tidak semua orang yang bawa sepeda motor itu selamat sampai tujuan. Ada benjol-benjol nanti juga, ada yang mati bahkan. Nah itu maksud ini, bukan berarti semua yang naik kereta hancur, bukan begitu tafsirnya. Anda tafsir bebas itu, bro. Nah jadi saya sih memang saya berbeda. Saya tentang Alkitab saja yang saya jelasin. Saya kalau nggak ada persiapan untuk menyerang balik Quran ya, untuk saat ini saya nggak ada persiapan. Saya spontan aja karena Edis TV. Akhir-akhir ini saya sebenarnya udah jarang keluar kan, jarang muncul, bro. Jadi saya ini tentang salib itu tadi, apa karya iblis, karya Bapak itu yang saya sanggah itu aja topik saya tadi. Kemudian itu tentang akhir zaman ya. Kemudian di sebelah kanan Bapak itu tadi, itu saya kurang tahu, itu kurang nyimak arti masuk ke di sebelah kanan Bapak itu tadi.
Kemudian ada lagi bahwasannya sebenarnya Yesus itu nggak bangkit, nggak mati. Jadi kebangkitan itu semua adalah angkatan yang jahat ini, rekayasa, permainan. Jadi yang jumpa dengan murid-murid itu juga palsu. Berarti Anda menarasikan seperti ini seolah-olah. Berarti murid-murid Yesus kena prank semua. Ke-12 murid, 11 murid itu kena prank, termasuk mamanya Maria juga kena prank. Karena mereka nggak bilang, ternyata Yesus itu bukan disalib. Nggak ada yang mau ngebocorin. Terakhirnya itu datang FBI dari Nabi Anda abad ke-7 itu. FBI-nya itu hebat, itu jumpa Jibril. Dia ngebocorin. Ah, itu istimewa Nabi Anda. Saya pujilah Nabi Anda. Ternyata datanya dia dapat. Nggak jadi mati ternyata. Abad ke-7 ini baru ketahuan. Berarti itu yang Anda banggakan kan. Nah, tapi sebelum abad ke-7 itu data itu semua kena prank semua manusia. Kalau saya mengikuti jalur cerita Anda, di prank Nabi, murid-murid di prank sama Tuhan Yesus. Nggak pamitan juga nggak sama tetangganya yang jual goreng, nggak pamitan. Pokoknya main pergi aja gitu sama murid-murid. Konon lagi sama yang jual goreng sebelah rumah. Sama murid-murid juga nggak ada yang tahu. Taunya itu Nabi Anda Muhammad abad ke-7 lagi taunya. Bu, ternyata begini cerita yang sebenarnya. Memang waktu itu ada keraguan, tidak bangkit di umum ya. Tapi kalau murid-murid nggak ragu, di halayak rame ragu memang. Mana ada mungkin bangkit. Kalau memang diakui itu bangkit, itu prajurit Romawi akan komplain, kok bisa bangkit? Berarti kalian nggak bagus membunuhnya. Nggak mati kok bisa bangkit. Nah itu memang yang tahu itu hanya kalangan murid dan murid-murid Yesus. Kalau di luar pasti ada rumor-rumor yang bilang, nggak mungkin itu bangkit, nggak mungkin. Itulah yang ada namanya aliran-aliran pada masa itu, banyak aliran. Ya termasuk abad ke-7 kan, itu kan banyak juga bidat. Di abad ke-7 banyak juga bidat. Cuman Islam nggak dianggap bidat. Yang bidat adalah menggunakan Alkitab, mendirikan agama di luar Kristen, itu bidat. Itu dilarang bapak-bapak gereja. Tapi Islam nggak mau buka Kristen, dia langsung punya agama sendiri, nabi sendiri. Dengan konsep mirip-mirip Alkitab, itu nggak bisa dianatema, nggak bisa diganggu. Karena yang dianatema pada masa itu hanya yang bidat-bidat menggunakan tulisan para rasul, isinya ayat-ayat rasul, tapi pengajarannya aneh-aneh. Itu yang dianatema para bapak-bapak gereja untuk menghindari banyaknya ajaran-ajaran palsu. Tapi loloslah di abad ke-7 Islam yang mengajarkan bocor datanya bahwasanya Yesus Kristus ternyata Isa Al-Masih itu tidak dibangkit, dia tidak mati. Dia langsung jeblok gitu, hilang aja. Nggak pamit sama murid-murid. Murid-murid pun kebingungan. Nggak ada yang tahu, tiba-tiba aja hilang gitu, nggak dipamitin. Maunya ada salah satu selain Muhammad, maunya dibocorin data ini kepada salah satu, tak kepada Maria gitu. Ini nggak ada yang dibocorin. Itu Allah lebih hebat, dia hanya kepada Muhammad dibocorin. Itu konsep Anda, silakan Anda mau percaya, nggak masalah sih bro. Itu iman bebas ya kan bro. Nah jadi yang berikutnya saya pikir ya di kuburan saat itu kisah Yesus. Anda bilang tadi murid-murid tidak ada yang melihat kebangkitan, ikan goreng segala macam. Udahlah bro, Nathan nyerah aja ya. Udah. Enggak, bukan masalah nyerah bro. Kita kan menjelaskan, ini nggak ada yang kalah yang menang di sini bro. Nggak ada masalah kalah menang. Di sini masalahnya saya mencerahkan. Anda boleh terima pencerahan saya atau tidak, terserah Anda. Pencerahan konsep saya, konsep kami orang Kristen itu fik Yesus mati di kayu salib dan murid-murid itu setuju. Sampai abad ke-6 semua gereja setuju. Kecuali memang ada beberapa bidat-bidat yang tidak setuju. Ada banyak juga. Waktu itu ada ajaran-ajaran yang tidak setuju. Ada banyak. Jadi kalau murid-murid sampai detik ini kita konsisten percaya itu semua. Termasuk ke-11 murid Yesus dan para murid-murid waktu itu banyak. Bukan hanya 11 murid Yesus. Waktu Petrus berkhotbah itu udah banyak itu. Orang ada 5.000 yang diselamatkan. Nah jadi kalau semua kena prank, ya itu hak ente. Semua di prank, akhirnya kebocoran data di abad ke-6, Islam mendapatkan data yang terbaru. Ya saya nggak tahu itu data benar atau hoax, itu nantilah kita yang tahu. Saya nggak mau menghakimi ya. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Saya pikir kembali kepada kita tetap keiman masing-masing. Kalau Anda percaya terserah. Oke, Bang Juma. Tapi saya Bang Juma, saran saya ke Bang Juma gini, ada namanya kamus Alkitab. Kalau mau lebih apalagi di situ ada penjelasannya di kamus Alkitab. Tafsir ada di situ di kamus Alkitab. Nanti sebelum ke dialog gini supaya kita kan ya, saya kan ada basic teologianya. Jadi kalau menjelas yang aneh-aneh, saya ketawa sendiri gitu. Geli gitu dengarinya kalau Anda menafsir seperti tadi itu. Anda seperti berkhotbah gaya Kristen,
Tapi kemana berantah gitu ngejelasinnya. Akhir zaman Anda hubungkan ke zaman Romawi. Kan lucu, ayat itu tentang akhir zaman. Murid nanya, bro, Tuhan Yesus gimana? Oh gini bro, nanti pada saat kedatangan saya gini. Dia sedang bincang-bincang tuh dengan gurunya. Nah gitu bro. Jadi kalau ketika Anda menafsirkan itu malah ke Romawi, geli saya dengarnya gitu, geli. Karena konsep penafsiran kita juga nggak seperti itu. Semua ayat itu harus rentet ya. Nggak boleh kita hanya ke ayat 30. Baca ayat sebelumnya juga, sehingga dapat poinnya di ayat itu. Kalau Alkitab seperti itu. Dan kitab Yahudi juga seperti itu. Jadi konsep penulisan kitab Yahudi dengan Injil 100% mirip. Jadi kami sanadnya sama riwayatnya digabungin semua. Kalau Anda kan firman Allah semua di Qur'annya. Apanya semua riwayatnya di tempat lain, di hadis gitu. Beda kalau kita riwayat sama peristiwanya digabungin semua di situ. Yahudi juga gitu kitabnya. Sehingga kita enak dia merunutnya peristiwanya kapan, di mana itu ayat per ayat itu saling nyambung. Begitu. Silakan, terima kasih. Oke, saya bersyukur Anda mengaku Anda punya basic teologi. Saya ingin tahu peran naga itu sudah terjadi atau baru akan terjadi nanti setelah Kristen ada di surga? Ya, peran naga itu jelasnya itu ya masih di masa penghakiman. Sudah terjadi atau belum terjadi? Peran naga itu ada, kalau kita bahas rentetannya, kita kan ada rentetannya. Pertama antikris, setelah antikris nanti kedatangan Tuhan Yesus menjadi hakim, ada namanya tahta putih. Kemudian setelah tahta putih ada namanya iblis dilepaskan sebelum tahta putih. Jadi ketika Yesus nanti datang ke bumi, dia datang bersama-sama manusia kembali ke bumi, dia akan menghabisi antikris, mematahkan semua kejahatan-kejahatan di bumi. Itu kerajaan 1000 tahun. Di situ iblis dipenjarakan selama 1000 tahun. Nah setelah itu di habis abad ke yang 1000 tahun, iblis dilepas. Disinilah peran naga nanti kembali berperang lagi dengan para malaikat untuk menguji iman-iman yang ada di bumi. Nah jadi itu ada penjelasan teologisnya semua. Jadi naga itu sudah terjadi atau belum terjadi, Bang? Saat ini belum terjadi. Berarti sekarang ini di surga penuh dengan setan, iblis. Bukan, kenapa bisa begitu jadinya? Lah, maka timbullah peperangan di surga. Mikail dan malaikatnya berperang melawan naga tua. Naga tua itu dibantu oleh malaikatnya. Naga tua ini iblis. Berarti di surga penuh dengan iblis. Berarti ini kan belum terjadi. Nanti kan? Iya nanti. Jadi. Berarti iblis di surga nih. Sampai sekarang memang, kalau kita belajar dari kitab Ayub ya. Di Ayub kan bisa kita lihat juga iblis pernah menjumpai Tuhan di sorga. Jadi sampai detik ini memang karena iblis ini, jangan kita bayangkan iblis ini seperti hantu ya. Iblis ini malaikat dulunya, malaikat Tuhan. Jadi enggak sekarang ini Bang, sekarang ini berarti sekarang iblis ini, ada di surga. Iblis ini tidak di surga, tapi dia bisa datang ke pintu surga. Ada batasnya. Bagaimana? Mana yang betul ini? Mana yang betul? Nah, ke pintu surga bisa dia datang. Bisa. Di pintu atau di surga? Tidak di surga, di pintu surga. Maka timbullah peperangan di surga, bukan di pintu surga. Ya, mana yang betul? Di surga. Jadi dia menyerang. Anda belajar teologi di mana? Dia menyerang surga, dia mencoba berusaha menyerang. Nanti kan hari penghakiman dia sebentar lagi mau dihabisi. Dia mencoba menyerang kerajaan surga, tapi tidak terkalahkan. Oke, saya bantu Anda untuk belajar. Jadi bukan berarti mereka diam bersama-sama Tuhan di surga, bukan. Dia yang mendatangi surga nanti di akhir zaman. Di akhir zaman dia mendatangi surga. Dia akan terjadi peperangan yang dahsyat di Harmagedon pada akhir zaman. Jadi bukan dia tinggal bersama-sama di surga ya. Sama ketika peristiwa Ayub, Anda baca Ayub nanti, iblis mendatangi Tuhan, komplain kepada Ayub. Boleh. Jadi sampai detik ini iblis, surga dan neraka itu sepertinya tetanggaan, seperti itu. Saudara, Ya. kalau Anda belajar jangan setengah-setengah. Gampang, kurang ajar. Wahyu 12 itu di data nomor 7-nya diterangkan, maka timbullah peperangan di surga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Betul. Tidak bertahan. Nah, berarti dia di surga kan? Dia nggak sanggup menghadapi para malaikat. Berarti dia iblis di surga kan? Dia tidak sanggup bertahan di surga. Dia mencoba. Berarti dia di surga. Dia mencoba berarti menyerang. Dia di surga. Tidak di surga. Dia mencoba menyerang. Mereka tidak mendapat tempat lagi. Berarti Tidak. dulunya punya tempat. Ya memang dulunya ada. Dulunya ada tempat mereka. Berarti sekarang ini
Nah sekarang ini mereka nanti di akhir zaman ya, bukan sekarang. Nanti di akhir zaman, Ya, nanti mana di yang akhir betul zaman, ini? di akhir zaman nanti mereka mencoba kembali lagi menyerang tempatnya semula. Jadi kan mereka kan malaikat, setan ini malaikat Tuhan. Oke, Malaikat kita Tuhan. baca nomor 9-nya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan. Kok jadi seluruh dunia di situ, Bang? Coba. Kenapa bisa jadi seluruh dunia di situ? Oke, Wahyu berapa tadi ya? Wahyu 9:12 tadi tetap ya. Kita Iya. tetap di Wahyu 12 ya. Kenapa jadi seluruh dunia di sana? Iya. Ini peristiwa Heeh. Ini peristiwa kan saya udah jelaskan tadi. Ini sebenarnya tafsirnya ini permulaan Lucifer jatuh ke bumi, menggoda Adam kapan dan itu? Hawa. Kapan Di itu? awal Nah, berarti penciptaan. sudah terjadi, Bang. Yang ini, yang ayat ini sudah. Kalau yang Wahyu itu Wahyu berapa tadi? Nah, ini wahyu. Yang saya Ya, bahas ini wahyu. ada beberapa yang sudah terjadi, ada Wah, belum ini- terjadi. Ini tafsir bebas ini. Bukan, nanti Anda boleh simak ya. Anda boleh simak. Makanya kronologis tadi kita Ada beberapa yang sudah terjadi, ada yang belum. Naga besar itu yaitu si ular tua yang Tunggu, disebut tunggu. iblis atau satan yang menyesatkan seluruh dunia. Kenapa jadi seluruh dunia di situ? Ya, Wahyu berapa itu? Sebentar. Biar tadi. Wahyu 12, Wahyu 12 nomor 9. Kenapa jadi seluruh dunia? Sementara di situ Tadi tidak ada yang saya dunia. bilang perang Harmagedon ya. Nanti kalau yang ini Wahyu 12 ayat yang Harmagedon nanti maksud saya. Yang Harmagedon tadi yang perang dengan malaikat itu di akhir zaman. Ini rangkaiannya satu perikop, Bang. Jangan Ya, dirubah-rubah. Wahyu Wahyu 9 dari nomor Wahyu 12 nomor 7 sampai nomor 9. ya. Itu berbicara mengenai hal yang sudah terjadi, bukan yang akan terjadi. Bahaya Kristen nanti kalau masuk surga ternyata di sana ada perang naga. Oke ya. Nah, kenapa dikatakan seluruh dunia? Padahal di situ bukan seluruh dunia. Di situ jelas Aikomene. Aikomene itu berarti seputar area kekaisaran Romawi. Iblisnya dilemparkan ke sana. Bentar. Di sini nggak ada kata-kata melempar, coba. Menyesatkan, Bang. Menyesatkan kan dari langit, Menyesatkan Bang. ada, bukan Nah, dilempar. Kan Yang dari dilem- langit katanya. Kan dari per- langit. Lukas perhatikan. 10 nomor 18. Yesus melihat iblis dilemparkan dari langit ke bumi. Makanya Anda kan kalau yang Lukas, makanya tergantung ayat yang mana Anda bacakan. Ada mirip-miripnya, jangan Anda gabung-gabungin gitu, Oh bro. enggak, saya Jangan tidak digabung-gabungin. tafsir. Saya yang tertulis saja. Kenapa oke. dikatakan seluruh dunia di situ? Ini Wahyu 12 ya, kita perhatikan Wahyu 12. Iya. Oke. Iya. Wahyu 12. Ini memang Wahyu hamba Tuhan aja nggak ada berani sembarangan tafsir ini. Anda udah berani kan? Itu luar biasa itu. Nggak segampang itu, bro. Hamba setan Iya. kali, Bang. Enggak. Karena penafsiran yang seperti Anda buat itu jadi liar dia, bro. Perhatikan ayat 6. Perempuan itu lari dari padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Oke? Maka timbullah peperangan di surga. Mikael malaikat berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak bertahan, mereka tidak mendapat lagi tempat di surga. Nah, ini bicara akhir zaman ya. Jelas, ini bicara akhir zaman. Dan naga besar itu sudah tua, iblis itu satan yang menyesatkan dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Ini berbicara kalau tafsir kami ya, yang secara teologisnya ketika Dilemparkan nanti kemana? Setelah kerajaan 1000 tahun, iblis dilepaskan lagi menggoda manusia. Jadi gini, nanti ada hari pengangkatan sama kami di dalam Tesalonika. Tunggu, Bang, tunggu. Jangan dulu kemana-mana, Bang. Menyesatkan seluruh siapa di situ? Seluruh dunia atau Seluruh dunia. kerajaan? Dunia. Dunia Jadi bahasa gini, Yunaninya apa, Bang? mau dunia, mau bumi, mau tanah, semua bumi yang di bumi tinggal di Oh bumi nanti. enggak bisa. Oikomene itu bukan seluruh bumi, Bang. Itu hanya berbicara tentang gereja-gereja di seputar Okumene kekaisaran Romawi. Itu, arti okumene itu universal. Apa, Bang? Universal. Oh, enggak bisa dong. Oikomene Universal. itu masa universal. Coba Anda Iya. buka dulu. Anda Okumene buka itu- dulu. Sebentar ya. Gereja Oikumene. Gereja itu disebut okumene. Makanya kami kalau ketika katakan oikumene itu semua gereja gabungan. Memang Nggak mesti- gabungan iya, gereja-gereja yang gabungan. ada di kekaisaran Nah, Romawi. Itulah jadi, oikumene. maknanya Berarti gini. iblis itu menyesatkan gereja-gereja. Enggak. Itu enggak usah ditafsir, Bang. Enggak usah ditafsir. Dengar, Nggak usah kalau ditafsir. berbicara okumene itu gabungan. Nah, gabungan gereja, gabungan kalau apa? Kita Gabungan kan, apa, Bang?
sebentar. Ekumene itu gabungan apa, saudara? Alkitab Gabung- kan sebentar, Alkitab kan mengadopsi bahasa Yunani. Iya, ekumene Mengadopsi. itu Jadi gabungan bentar, apa? Okumene itu bisa juga dibuat antar suku, menggabung pun okumene. Gabungan apa kok ekumene itu gabungan aja apa? pun. Mau suku, Oh, nggak bisa mau gereja, dong. gabungan antar Ekumene gereja. itu berbicara mengenai gereja-gereja yang ada di Kekaisaran enggak. Romawi. Memang itu dipakai Jangan di tafsir gereja. bebas, nggak bagus. Sebentar, Anda bro. sekarang yang mentafsir nih. Okumene itu gabungan artinya. Gabungan Gabungan apa? Kelompok gabungan kelompok itu disebut okumene. Jadi secara umum itu universal dia. Jadi Ada itu nggak yang bahasa- bisa menjelaskan? Mungkin bahasa Yunani. Bang Goto barangkali ekumene bisa menjelaskan secara Itu gabungan bahasa secara Yunani, ilmu gabungan. pengetahuan. Okumene itu adalah universal, umum dia. Jadi tidak personal dia, tidak satu grup. Gabungan Waduh. grup-grup itu okumene. Jadi universal. Iya, grup Makanya apa? seluruh, kalau untuk di gereja dia kami seluruh sinode, seluruh dia. Tapi kalau untuk negara bisa juga disebut okumene. Negara ini kita bergabung gitu. Jadi okumene, Ekumene luas. itu Bang, itu adalah gerakan dalam kekristenan yang bertujuan mempersatukan denominasi gereja-gereja Bro, terkait kita kan dengar gini, terkait bro. terkait dengan apa yang ada di kerajaan Kekaisaran Kalau Romawi. bahasa kita tafsir, bahasa itu bukan milik orang Kristen. Sama kayak lalu assalamualaikum. Ekumene itu kita mau artikan sesuai dengan apa? Kok jadi sekarang Anda yang tafsir liar Sebentar. gitu loh. Assalamualaikum itu pun bukan milik Islam. Bukan. Jadi gini, bahasa tidak punya agama bahasa. Jadi okumen itu diadopsi dari bahasa orang Yunani yang menyatakan Bukan hanya universal. bahasa, Bung. Itu bukan hanya bahasa. Gimana Ekumene dijelasin? itu bukan hanya bahasa, bukan. Bukan hanya Oke. bahasa itu. Oke, itu langsung berbicara. ya. Ah. Ke Wahyu aja dah, ke Wahyu aja biar nanti kita repot, kita bahas bahasa kita, kamus bahasa kita kan. Nanti jadi ahli bahasa kita jadinya. Jadi ribet kan. Allahu Akbar, Masya Allah. Ke Wahyu tadi, ini di ayat berikutnya, dan naga besar itu kemudian dan aku Naga mendengar besarnya tadi dilemparkan Ya. kemana tadi, Bang? ini tidak ke seluruh sebentar. apa? Dan naga Ke seluruh besar itu gabungan gereja-gereja, betul? Enggak, bukan gereja. Enggak. Gabungan gereja okumene ya. Gabungan antar kota negara juga bisa disebut okumene. Okumene wilayah Deli Serdang boleh juga. Boleh. Ya, tadi Bro. tadi kemudian iblisnya tadi dilemparkan menyesatkan seluruh ekumene. Oke ya. Ya, seluruh keseluruhan dunia ini semua. Kok jadi semua dunia? lapisan. Masalah Aduh, generasi tafsiran. Anda Jadi, kembali lagi sekolah lah, belajar Gini, lagi kita nanti bertafsir. belajar lagi King James Version juga nanti Anda sangkal jadinya. Bagus itu. LA juga Anda sangkal semua. Jadi Anda sudah lebih pintar dari KJV, dari LA. Waduh, lebih pintar. bukan lebih pintar. Ah. Mereka terlalu pintar, memang pintar Bukan. ngibulin orang. Kalau Bahasa- saya apa adanya, bahasa kan saya apa tidak- adanya. bahasa bukan saya punya Kristen, saya nggak bro. mau, saya tidak punya tujuan untuk menyesatkan orang. Bang Saya justru Juma, membuka Bang cakrawala Juma, berpikir. ilustrasinya Itu juga kayak gini. saudara, ketika juga dikatakan dilemparkan ke bumi itu juga keliru. Karena di situ bukan bumi, di situ Bang- ke tanah. Bang Kalau Juma, bumi itu cakupannya luas, tapi itu disebut tanah di sana. Contoh gini, Bang. Nah, iblisnya dilemparkan ke tanah, sehingga Bang Juma. iblisnya ketika dilemparkan keluar dari tanah. Itu yang betul. Sebelum perhatikan ya, sebelum ada Kristen pun kata-kata theos sudah ada di Yunani, sudah ada. Okumene sudah ada. Apalagi prosteo sudah ada. Jadi itu bukan agama Kristen kata-kata, Bang Juma. Kata-kata Tahu. bahasa. Jadi Tahu. jangan bilang paksa okumene itu harus jadi Kristen, jadi agama semua. Astagfirullahaladzim, Assalamualaikum ya Allah, itu ya. Islam. Orang Kristen pun bisa bilang assalamualaikum. Iya. Itu diarah. Jadi, ada jangan beribu jangan, cara untuk Bukan. menyembunyikan identitas Aduh, ajaran pokoknya kalian tuh. Ini kan data Anda, bro. Data Anda, saya sangkal Anda nggak terima. Anda paksa bahasa itu harus punya agama. Okumene itu jadi harus Kristen. Nggak boleh. Contoh Theos juga harus ini. Nggak boleh dipakai kepada Jehovah. Nggak bisa gitu kita. Bahasa sama seperti Alif Lem Lem Hat. Itu hanya milik Arab Saudi. Nggak boleh milik Ibrani. Itu maksa itu namanya. Nggak boleh dipakai. Saudara, kemana-mana. Anda mau lari Itu, bro. kemanapun, Iya. yang disebut ekumene itu suatu gebrakan atau upaya Iya, atau memang. gerakan yang Kepengetahuan. berpusat pada
upaya mempersatukan berbagai denominasi Memang gereja iya. Kristen. Betul kan? Nah, ya udah. Betul. Jadi Nah, berarti kami- iblisnya dilemparkan kemana dulu. tadi? Kami Dilemparkan memang kemana? tunggu dulu. Iblisnya sebelum ke dilemparkan sana. kemana, Bang? Kami memang mengadopsi bahasa yang ada di Yunani. Gitu, Waduh. Bro. Jadi, kata okumene ini sebenarnya di dalam bukan harus di Okumene itu bukan sekedar bahasa, Bung. Di Okumene perusahaan itu pun adalah bisa gerakan. digunakan. Alamak. Okumene itu gerakan, Bang, gerakan. Jadi main kamus. Kita jadi lari ke topik ini sekarang gimana? Itu dalilnya Wahyu 12:9, iblis tua dilemparkan ke gereja-gereja. Oh, begitu tafsir Anda. Bukan tafsir, bukan tafsir. Coba Anda begitu jauhnya yang dikatakan kemudian dinyatakan bahwa dilemparkan, iya kan ya, menyesatkan seluruh dunia. Padahal yang disesatkan cuma gereja-gereja. Kok seluruh dunia pula dibilang di situ? Wah, ini penyesatan abangku. Anda harusnya sadar loh, kok iya ya, kok bisa ya? Itu kan cuman gereja-gereja aja. Kok Okumene itu kan cuman berfokus kepada gerakan gereja. Bang Kenapa Juma, ke seluruh Bang dunia? Juma, Bang Juma. Aku salut lah sama Bang Juma, dari dulu dia eksis mencoba ya. Allah. Mencoba dia mengulik-ulik, Mencoba menyadarkan mengorek. saudara-saudara Tunggu. Kristen. Enggak. Dia berusaha mengorek-ngorek ayat Alkitab. Untuk menyadarkan saudara Enggak. Kristen tentunya. Bukan. Bukan menyesatkan. Bukan. Saya lihat ya, Bang Juma ya. Loh, Ini kita loh, kan loh. diskusi santai dulu ya, Bang Juma. Saya Iya, melihat saudara, makanya saya tertawa. Sebentar, perhatikan. Anda Halo, berusaha, selamat Anda sebentar. Anda berusaha mengorek. Permisi sebentar saja. Tunggu. Nanti, Sebentar. Bang Sali. Anda mengorek-ngorek ayat Alkitab supaya. Kok mengorek saya ini? Tunggu. Saya ini Tunggu dulu, Bang aktivis, saya Juma. aktivis, Tunggu, Bang. Bang Juma. Saya pecinta ilmu. Tunggu dulu, Bang. Anda Ya, mencoba menafsirkan untuk meluruskan ayat Al-Quran Anda sampai menafsirkan kepada lagi. meluruskan. Kok jadi saya jadi penafsir tafsir? Meluruskan sebentar. Saya Aduh. salutnya gini. Halo, Anda ayolah pakai saya duluan. Anda sebentar pakai ayat saja. enggak, saya setelah ini saya stop ya. Saya silakan kepada Natalia. Jadi Anda saya berusaha Menyadarkan mencari-cari. saudara Kristen. Bukan. Menolong. Kita ketawa melihat penafsiran Anda, tertawa kita, Bro. Ya udah Bukan, silakan. Anda nggak ada Saya tidak data. menafsirkan. Saya menunjukkan data. Juma, Anda mencoba Iya. mengisi kekosongan pemahaman tentang Quran Anda supaya didukung Alkitab. Oh Nauzubillah min enggak dong. dzalik. Al-Quran saya mengatakan wa iya dauna illa syaitana marida. Yang kalian sembah itu adalah iblis yang durhaka. Jadi, Nah, saya dalil salut. tadi apa? Bang Dalil Juma. tadi apa? Bang Juma. Iblis dilemparkan kemana? Oikumene. Bang Juma, saya salut. Anda berusaha, Bang Juma. Allahu Akbar. Bang Juma, sebentar. Iya, silakan. Anda berusaha mencoba supaya yang ayat Al-Quran itu lurus, bahwasanya Yesus nggak jadi disalib. Sebegitu usahanya. Tapi memang saya rasa gini. nggak Anda salah. memaksakan Yesus disalib. Nggak, Sama seperti tunggu. iblis dong. Saran saya, Bang Juma, biar lebih Anda juga mungkin gini, sekalian aja nyembrung, pelajari Alkitab, aplikasi kamus Alkitab ada, coba Anda. Alamak, jangan teragukan kalau itu, Abang. Nah, kamus Alkitab nanti supaya jangan gini, kita yang paham teologi ya kita ketawa-ketawa melihat penafsiran Anda sampai ke silakan aja. dilemparkan ke bumi, terus dari bumi keluar ke langit kuasa setan itu cukup luar biasa penjelasan Anda itu tadi kan. Langit bumi milik setan berarti yang merekayasa Oke. kebangkitan adalah adalah Yesus boleh palsu. Itu boleh luar saya biasa bertanya itu. sedikit Luar aja. biasa itu cara Anda menafsir itu. Menurut Anda sebelum Yesus ada di bumi, iblis itu sudah dilemparkan tidak? Ya, kalau dalam konteks kami ketika di bumi dulu, pertama dilemparkan menggodai menguasai bumi. Makanya dikuasai, yang Anda buka tadi kan, dikuasai langit dan bumi, itu betul. Itu betul, tapi itu di peristiwa Adam ya. Yang kedua yang di Wahyu tadi yang dilemparkan itu lagi, itu di peristiwa bukan. Saya tidak bicara data. Saya tidak bicara data. Saya tidak bicara data. Saya hanya ingin tahu sejauh mana Anda mengetahui tentang iblis ini. Iblis dilemparkan pertama kali dari mana? Ya pertama kali dilemparkan ke bumi ketika dia untuk berarti mencoba pada Adam dan saat Hawa. pada saat Yesus ada di bumi, iblis ada di bumi kan? Oh Yesus, Adam dan Hawa, belum ada cerita Yesus di Iya. situ. Iblisnya dilemparkan ke bumi kan? Ya, waktu peristiwa Adam dan Hawa. Ketika Yesus di bumi, iblisnya di mana? Ketika Di bumi. Di bumi, betul.
Ketika Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar, keluar dari mana? Oh, makanya yang terakhir ini Yudhya 12. Jangan ketawa dulu. Jangan ketawa dulu. Pada kerajaan 1000 tahun, ada namanya kerajaan 1000 tahun. Allahu Akbar. Mau lengkapnya, ada nanti kerajaan 1000 tahun, iblis dipenjarakan selama 1000 tahun. Tapi setelah 1000 tahun, mereka dilemparkan lagi ke bumi. Masya Allah. Diulang lagi mereka dilempar kali yang kedua, menggodai orang yang kerajaan 1000 tahun. Nah, ini rumit penjelasannya kalau Anda mau dengar. Panjang lagi penjelasan kerajaan 1000 tahun itu pada saat Allahu pengangkatan. Akbar. Itu setelah pengangkatan. Jadi peristiwanya hampir mirip tapi berbeda kondisi. Nah, ini teologis sekali pertanyaan Anda. Nah, jadi karena pertanyaan ini teologis, harusnya Anda nggak boleh sembarangan tafsir seperti tadi. Itu Anda hubungkan ini. Saya Nggak menggunakan ahli bahasa. Enggak, Anda Ekumene menafsir. itu apa dulu? Nah, itu tadi. Terus ketika dikatakan dilemparkan ke bumi, itu keliru. Dia Ya. dilemparkan ke tanah. Ya, Memang ke bumi, tapi diletakkan di tanah, di alam kubur, di alam Sementara orang mati. definisi Makanya kalau Anda melihat, kalau Anda melihat banyak cerita-cerita di dalam Bible itu, orang kerasukan roh jahat itu, rohnya itu berasal dari alam kubur. Bang Juma, Seperti di dalam Kisah Para Rasul. pamit. Dalam Markus 5. Bagaimana ada orang kerasukan roh jahat di kuburan? Karena kuburan itu memang tempatnya iblis. Oke, nanti gini. Itu Anda harus akui itu, betul nggak? Enggak. Kuburan itu tempatnya iblis menurut Bible. Enggak selalu. Jadi Ya tapi betul itu- nggak? mau Identik. Anda itu. Jadi gini, Oh bukan dong. kebetulan Dengar, gini, ada Yesaya Natali. 14 nomor 15. Iblis Ada- dilemparkan ke alam kubur. Halo, betul? halo. Aku udah dengar bolak-balik. Sekarang saya serahkan kepada Mbak Natalia. Saya Pak. Allahu Akbar. Silakan, Mbak. Oke, Silakan selamat mau malam diskusi. semua. Ya, selamat malam semua. Malam, Salam damai Mbak. sejahtera, Ustadz. Salam. Begini ya, sesuai tema, kan di dalam kitab orang Kristen itu sudah jelas bahwa salib itu ada. Di dalam Al-Quran juga kan salib itu ada, bukan nggak Iya. ada, cuman digantikan orang lain, kan seperti itu ya. Nah, kalau di dalam kekristenan, salib itu tentu ada karena memang berfaedah. Kitab suci bilang begitu ya, kitab kami orang Kristen bagi dunia. Nah, sekarang yang saya mau tanya, digantikan oleh orang lain yang ada di Al-Quran itu untuk apa, Ustadz? Oke. Untuk apa digantikan orang Baik. lain dan kenapa? Ya. Oke. Baik. Jadi kalau berbicara mengenai salib di Islam itu tidak ditanya untuk apa. Tapi di Islam itu untuk membantah tuduhan orang-orang kafir kalau yang disalib itu adalah Nabi Isa. Mereka menjadikan Nabi Isa ini seakan-akan yang tersalib oleh orang Yahudi. Tapi Allah membantah, bukan Nabi Isa. Ketika orang-orang Yahudi melakukan kemudian makar terhadap Nabi Isa, maka makar mereka itu tidak terbukti, tidak terjadi. Disebabkan karena Tuhan pencipta langit dan bumi menyelamatkan kemudian nabinya, utusannya, udah selesai. Tidak ada perkara di situ. Dan penyaliban itu terjadi. Kenapa penyaliban itu terjadi terhadap mereka? Karena mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bukankah Yesus sendiri mengatakan di Lukas 22 nomor 22, Yesus loh yang mengatakan itu. Apa kata Yesus? Aku memang harus pergi sesuai yang telah ditetapkan tentang aku, tetapi celakalah orang yang menyerahkan aku. Celaka kan? Nah, itulah yang dimaksud dalam Al-Quran tuh. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, sekarang muncul pertanyaan dari Kristen, apa manfaatnya? Anda bertanya begitu karena Anda merasakan ada manfaatnya. Anda panen dari makar yang dilakukan oleh orang Yahudi, dari rencana iblis yang terjadi terhadap Yesus. Anda panen dari sana. Jadi Anda bertanya apa manfaatnya? Sebenarnya nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena bagi Yahudi salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk. Dan lagi pula tidak ada juga manfaatnya bagi Kristen. Anda mau bukti tidak ada manfaatnya bagi Kristen? Anda baca Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Ayo.
Apa manfaatnya? Ternyata tubuh Anda nanti mati karena dosa. Itu menurut Paulus. Lalu manfaatnya apa? Apa manfaatnya Yesus mati disalib untuk kalian? Ternyata kalian mati karena dosa. Mana dalilnya? Roma 8 nomor 10. Kristen mati karena dosa. Lalu apa manfaatnya salib? Ya nggak ada. Sia-sia doang. Cuman gaya-gayaan. Itu dalil Mbak Natalia. Silakan Anda baca Iya, dalilnya. oke. Nah, sekarang saya sudah tahu ya, menurut pemikiran orang Islam kepada salibnya yang dipercaya oleh orang Kristen. Tentu itu semua ada tertulis di dalam kitab kami. Tapi yang saya mau tanya, yang dari Al-Quran, yang saya nggak mengerti. Oke, nah sekarang saya mau tanya, kalau memang salib itu ada, kenapa digantiin orang lain gitu? Lah Kan Yesus cerita tadi itu- mengatakan cerita celaka orang itu yang kan- menyerahkan. Nanti Yesus dulu, menjawabnya. sabar dulu. Itu kan salib itu kan ada, kisahnya ada di dalam Iya. Al-Quran juga. Iya. Tapi kenapa kok digantiinnya sama orang lain gitu loh? Lah, harusnya Dan kalau maunya memang gimana? kalau memang salib itu benar orang lain, bagaimana mungkin bisa sampai Golgota gitu? Iya, maunya gimana Mbak Atau salib ini? itu ada di tempat lain gitu kalau menurut Maunya Al-Quran? gimana? Maunya disalib aja, nggak ada Yesus disalib Enggak. gitu. Maunya saya cuma mau tahu kalau yang di Islam itu apakah salib yang digantikan orang itu ada di Golgota atau enggak sih? Nggak ada urusan sebenarnya? dengan Islam itu. Itu sejarah Kristen. Yang kami tahu bahwa Nabi kami yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang bernama Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, titik. Tetapi Bukan itu digantikan orang atau enggak? diserupakan bagi mereka. Siapa mereka ini? Ya penjahat. Sekarang Anda akui tidak kalau Yesus menyumpahi Yudas? Celakalah orang yang menyerahkan. Celakalah orang yang mengkhianati dia. Bahkan Yudas disebut iblis. Yohanes 6 nomor 70. Akulah yang memilih engkau yang 12. Namun satu di antaramu adalah iblis. Benar nggak? Oke. Ah. Tapi begini Ustadz, dengerin dulu Apakah sedikit salah kalau ya. iblis yang menggantikan Yesus? Berarti Enggak dong. yang digantikan itu ceritanya berlanjut nggak di Al-Quran? Oh, yang enggak. dia bangkit, yang dia Oh enggak dijagokan. ada. Itu cerita yang dibangun Jadi, oleh sampai Roma. di Itu mana? cerita. Orang Yahudi tidak Ceritanya menyebut sampai itu. di mana? Orang-orang Enggak, kalau Yahudi. di Al-Quran cerita yang disalib itu sampai di mana sih titik terakhirnya? Al-Quran cuman menceritakan bahwa celakalah mereka karena hukuman disebabkan karena ucapan mereka mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu disalib, maka mereka dihukum celaka. Iya, oke. Al-Quran Nah, waktu surah An-Nisa digantikannya ayat ini 157. Oke, terima kasih. Tapi pada waktu disalibnya ini udah sampai di situ aja, digantikan orang lain, nggak ada kelanjutannya ya? Ya, cuman kelanjutannya orang-orang yang menyalibkan ini itu celaka, dihukum oleh Tuhan. Begitu juga orang-orang yang mengatakan Nabi Isa disalib, mereka semua dihukum, termasuk Anda. Oke, nggak apa-apa. Al-Quran surah An-Nisa Tapi- ayat 157. Tapi pas setelah disalib oleh orang lain itu udah nggak ada ceritanya lagi, cuman data itu saja digantikan oleh orang lain, begitu Ya ya? kan cuman itu yang fitnahan itu yang terbesar terhadap Nabi Isa. Termasuk ketika diceritakan Nabi Isa ditanyai oleh Allah, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang itu menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, tidak, aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menuhankan diriku. Tidak pernah. Itu dia sendiri. Karena aku tidak pernah mengajarkan itu. Yang aku ajarkan kepada mereka adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Fattakullah wa atiun. Itulah jalan yang lurus, kata Yesus, kata Nabi Isa. Dan kami sebagai apologet Islam menemukan data-data itu betul ada di dalam kitab saudara. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai Rasul. Fattakullah wa atiun. Bertakwalah kepada Allah satu-satunya Tuhan dan taatlah kepada aku sebagai utusannya. Itu Al-Quran menerangkan itu. Tidak ada yang keliru. Oke. Kalau begitu, kalau salib itu tidak ada, hanya sampai data digantikan oleh orang lain, lalu Isa ini faedahnya apa di dalam Al-Quran? Dia Nabi ini ngapain sebenarnya Nabi sih? Isa ini Sampai kenaikannya tolong deh kasih tahu. Ya, Nabi Yang Isa, tertulis ya. Al-Quran ini datang untuk meluruskan dunia yang sudah disesatkan oleh ajaran kalian.
Itu manfaatnya Al-Quran turun bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam untuk meluruskan kuasa gelap yang Yesus sendiri nubuatkan. Yesus mengatakan, setiap hari engkau bersama dengan aku mengajar di bait suci. Tetapi sekarang kenapa engkau menganggap aku penyamun sampai engkau datang membawa pedang dan pentungan? Tetapi saatmu sudah tiba, saatnya kuasa kegelapan. Nah, Islam datang meluruskan kuasa kegelapan itu supaya dunia ini tidak gelap. Supaya terang benderang bahwa tidak Ustaz. ada itu Tunggu, Tuhan sabar. turun ke Iya, bumi dibunuh oleh manusia. oke. Nggak ada. Oke, saya Bullshit mengerti. itu semua. Al-Quran Iya, menjelaskan oke. itu, Mbak. Tapi begini ya, begini, kalau Allah itu mengasihi Isa, tentu juga dia mengasihi orang berdosa juga dong. Kan Isa juga termasuk nabi yang berdosa, apa tidak? Masa digantiin orang lain gitu loh? Lah siapa Kalau suruh? memang, kalau Kan Yesus memang mengatakan. Isa tidak Maka- disalib, kalau memang salib itu nggak ada, kenapa harus digantikan orang lain gitu? Lah, Sementara kenapa Anda yang terjadinya salib mengatur? itu kan dahsyat gitu. Nah sekarang kalau begitu polanya pertanyaan Anda, saya balik bertanya kepada Anda, kalau memang harus penebusan dosa sampai Tuhan harus bunuh diri atas salib, kenapa Tuhan tidak menebus sejak dari Adam di Gan Eden? Kenapa harus menunggu ribuan tahun? Harus menunggu Maria melahirkan anaknya, lalu kemudian menebus dosa? Kenapa nggak dia tebus sejak di Eden aja? Kenapa Nggak, harus Adam masalahnya mewariskan Tuhan dosa? ini Kenapa? Tuhan ini kan nggak membunuh gitu loh. Masalahnya kan itu. Tuhan nggak Bang membunuh Zuma. gimana? Tuhan nggak Masa membunuh? Tuhan membunuh orang Hei, yang menggantikan apakah- orang yang Oke, lemah, orang yang justru Saya tanya, harus diselamatkan? Saya tanya Masa kepada malah dia saudara. yang disalib? Saya tanya kepada saudara. Apa hukuman Iya. bagi orang yang tidak percaya kepada salib? Enggak tahu, enggak Nah, maksudnya, itu maksudnya saya bahayanya ini itu di situ. pikiran Ketika saya lagi kemudian, dengar. terfokus Sebelum kepada kemudian orang yang Adam, disalib di dalam dengar, Ibu, Al-Quran. dengar, Bu, dengar. Jangan menyerang membabi buta, tapi Anda sendiri buta terhadap Bible. Andai saja pertanyaan Anda ini boleh saya lemparkan kepada saudara. Apa akibatnya orang-orang yang kemudian tidak percaya salib? Dia akan mati kekal di dalam dosanya. Nah, kenapa Tuhan harus kemudian menggunakan salib ini? Kenapa Tuhan tidak menghapuskan sejak di Adam? Kalau itu pertanyaan saudara, kenapa harus mencelakai orang-orang yang karena Adam berbuat dosa, lalu kemudian orang lain yang menanggungnya? Itu polanya di mana? Kalau kemudian di Al-Quran diterangkan yang menanggung ini adalah orang yang berbuat kejahatan terhadap Nabi Isa, kan setimpal. Siapa suruh berbuat jahat? Ya setimpal lah. Dan itu Yesus katakan, celakalah orang yang menyerahkan aku. Celaka nggak? Celaka dong. Masa tinggal celaka? Yesus sendiri yang mengatakan celaka. Justru kalau kalian itu mengatakan Yesus itu kasih, kenapa dia menyumpahi Yudas? Harusnya Yesus itu berterima kasih. Aku memang harus pergi, tetapi alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Bersyukurlah karena dia telah menyelamatkan kalian, karena dia telah berkhianati aku. Harusnya, tapi apa yang dikatakan? Celakalah orang yang mengkhianati aku, adalah lebih baik jika dia tidak lahir. Jangan Berarti- oke-oke aja. Anda Iya, renungkan tunggu itu dulu. sabar Renungkan itu dulu. Renungkan Iya, itu tapi dulu. saya pengen tahu. Renungkan emang itu dulu. Al-Quran itu menyebut namanya siapa yang disalib? Renungkan itu dulu. Yesus juga tidak menyebut, dia hanya mengatakan anak manusia. Siapa anak manusia itu? Enggak, Al-Quran Markus menyebut 9, atau tidak sabar. sih? Markus 9, sabar dulu. Markus 9 nomor 30, 31. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Anak manusia akan diserahkan kepada manusia, dan akan mereka membunuh dia, dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Siapa dia di situ? Siapa anak manusia di situ? Yesus sebutkan tidak. Terus kemudian Markus 16 nomor 12. Ini kewajiban Anda untuk menjawab. Markus mencatat di data 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dengan rupa yang lain. Saya mau tanya, rupa siapa? Jawab. Yesus menampakkan diri dalam rupa siapa? Jawab. Ayo, rupa bom-bom, rupa Edis, rupa Nantali, rupa siapa? Maksudnya rupa sudah siapa? bukan yang babak belur Iya, itu. rupa siapa? Saya bertanya, Sudah rupa menjadi- siapa? Sudah Pertanyaan yang digantikan sama, tubuh Mbak. kemuliaan. Pertanyaan yang sama, Bang jangan Zuma. garambang. Jangan Dia garambang. juga, Pertanyaan yang sama. tapi sudah tubuh kemuliaan, Pertanyaan yang sama. sudah nggak berdarah-darah gitu loh. Tetap dia juga kan digantikan tubuhnya. Ya udah, Saya kalau bertanya, begitu apakah kalau ada yang dia menulis? tampil dalam rupa yang lain, rupa siapa? Jawab.
Ya Berupa udah, siapa? nggak apa-apa. Nggak, Ya, maksudnya saya gitu kepengen dah. tahu banget apakah Nggak Al-Quran usah. menulis Diturunkan. siapa yang Iblis tua ini disalibnya. diturunkan. Iblis tua, betina tua ini diturunkan. Ini mah lontar ini mah nggak bisa diskusi. Gak ada gunanya, gak bisa diskusi. Dia hanya mau menyerang, tapi seibarat kata dia pakai jilbab, lalu dia teriak, kenapa kamu tidak pakai jilbab? Rambut itu tidak boleh kelihatan loh, pakai jilbab. Sementara dia mengatakan seperti itu, tanpa sehelai pun baju dan celana dia pakai. Dia bisa bertanya, dibalik nanya keteteran. Siapa yang diserupakan? Kalau saya jawab, diserupakan dengan siapa? Diserupakan dengan seorang bule, rambut panjang, pirang, dengan menggunakan sempak. Lu mau apa? Kalau saya mau jawab seperti itu, faktanya kalian mengimani kan? Ada di rumah-rumah kalian kan patungnya? Ya itu benar berarti. Tapi kalau saya yang balik bertanya, kata Markus, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, rupa siapa? Rupa siapa? Rupa siapa? Malu dong. Malu dong. Al-Quran datang menjelaskan kepada Nabi Muhammad. Apa kata Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya bacakan kepada saudara. Ini yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di dalam surah Maryam dan juga di dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad yang tidak hadir pada saat kejadian dan tidak mengumpulkan cerita-cerita seperti wartawan penulis Bible. Nabi Muhammad menerima wahyu cerita gaib. Wahai Nabi Muhammad, aku ingin menceritakan cerita gaib kepadamu tentang Maryam. Maka Nabi menerima cerita-cerita itu. Kisah-kisah itu dituangkan oleh Allah kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lantas sampai kepada pernyataan Allah, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Ketika Nabi Muhammad menerima pemberitaan tentang kesaksian Allah yang maha menyaksikan terkait cerita keadaan yang terjadi terhadap Isa, apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Wahai Nabiku Muhammad, aku dulu sebelum engkau pernah berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kelak juga akan aku minta pertanggungjawabannya di akhirat. Wahai Isa, anak laki-lakinya manusia ciptaanku bernama Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain daripada aku? Isa menjawab,